Padahal lain kepala lab, tapi muka lab. Ini terpaksa karena kebutuhan mengajar, jadi harus pagi-pagi ke lab. Seperti inilah orang yang nasibnya nggak punya komputer dan laptop. Oke teman-teman, balik lagi di channel Aitulang. Hari ini si Aitulang lagi mau ngajar nih lewat Google Classroom, tapi mau meet niatnya. Dan ini ditunggu udah sampai 10 menit, tapi siswanya baru 3 orang yang hadir. Tapi 3 siswa ini akan dikasih nilai plus karena sudah tepat waktu. Oke, tambah satu lagi Samsa Usria. Nih bakal dikasih plus nih di mata pelajarannya Aitulang. Soalnya mereka sudah mau menyempatkan untuk meet di classroom. Dan ada bahkan yang belum jam 8 aja sudah ikut masuk juga ya. Mungkin teman-temannya masih tidur atau memang semangat belajarnya juga sedang kendur ya, karena berbagai faktor. Tentunya bisa jadi memang motivasi kurang atau ada kegiatan sebelum hari ini atau semalamnya mereka begadang gitu kan ya. Anak zaman sekarang tuh main game sampai subuh, paginya tidur. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang nyaksiin video ini ketika sudah tahu bahwa jadwal pelajaran di sekolah teman-teman itu dari jam 7 sampai jam 11 misalkan ya, tetap teman-teman itu harus stay jam 7 kurang, itu harus sudah stay, harus sudah siap-siap di depan GCR-nya, di depan Google Classroom-nya, harus sudah siap bangun. Padahal kita belajar tuh cuma dari jam 7 sampai jam 11, tapi masih saja ada teman-teman yang terlambat atau bahkan tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh ini ya. Padahal pemerintah sudah fasilitasi semuanya ya, sudah dikasih akun belajar, kemudian kita tinggal belajar aja. Dan itu pun Google Meet ataupun di Classroom Meet itu tidak setiap hari ya. Si guru mapel misalkan hari ini meet, minggu depan tuh minggu ini misalkan meet, minggu depan enggak, hanya tugas aja. Jadi minimal 2 minggu sekali gitu ya, meet dengan mata pelajaran masing-masing, tidak setiap minggu. Dan yang lebih baiknya mudah-mudahan juga pandemi ini tetap cepat selesai, biar kita bisa berkumpul kembali di kelas ya, biar kita bisa ke sekolah lagi bareng-bareng teman-temannya ya, lalu nanti bisa lebih baik lagi dalam proses pembelajarannya. Walaupun memang mungkin ada beberapa orang atau anak yang tidak terbiasa belajar melalui internet ataupun belajar jarak jauh seperti ini ya. Nah, karena memang banyak kendalanya, faktor-faktornya juga banyak. Indonesia sebenarnya belum siap untuk itu. Kemudian komitmen dari sekolah, siswa, serta orang tua murid itu juga harus satu tujuan ya, biar pembelajaran atau pendidikan di Indonesia itu menjadi lebih baik. Oke, udah ya, udah waktunya gua ngajar nih. Gak apa-apa gua ngajar cuman 4 orang, yang penting gua ngajar dan sudah menggugurkan kewajiban gua untuk hadir sesuai jadwal pelajaran gua di jam pelajaran gua. Oke. Ada 3 dewa utama, biasanya ada sinetronnya juga tuh. Sinetron India tentunya ya. Kemarin tuh sebelum pandemi ada sinetron Dewa Siwa.
Nah, itu Siwa termasuk ke dalam 3 dewa utama. Dua lagi apa? Dua lagi apa tah? Sama. Bantu Sarah sama Yayu. Yang pertama itu dewa, yang pertama Trimurti, ada Siwa, Wisu, sama Brahma. 3 dewa utama itu disebut Trimurti. Dewa pertama Brahma, Wisnu, sama dan Siwa. Siwa. Nah, oke, makasih sama. Nah, mereka tugasnya kan beda-beda nih. Titi Mas Ayu bisa bantu nggak? Bisa, Pak. Silahkan, tugasnya Brahma tuh apa, Siwa tuh apa, Wisnu tuh apa? Tugas Brahma itu pencipta alam. Tugas Dewa Wisnu pemelihara alam. Tugas Dewa Siwa itu penghancur alam, perusak alam. Ya, penghancur atau perusak alam. Oke, makasih Mas Ayu. Itu ya Sarah dan Yayu. Jadi di Indonesia, di agama Hindu dan Buddha itu ada 3 dewa utamanya. Oke, bisa dilanjut ya. Kita lanjut. Gimana sih masuk dan proses berkembangnya agama Hindu Buddha? Ini ada beberapa hipotesis dan teori. Kita lihat teori apa saja yang ada. Nah, sebelum masuk ke sana, ini ada ajaran Buddha ya, yang ternyata juga ajaran Buddha itu terbagi ke dalam beberapa aliran. Ada 2 aliran di dalam agama Buddha. Nah, aliran yang pertama itu Theravada atau Hinayana. Nah, aliran ini berkembang dan banyaknya penganutnya itu ada di Sri Lanka dan Asia Tenggara. Ajarannya ini masih asli Buddha, jadi tidak ada modifikasi, improvisasi atau pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan sama para pendetanya atau para biksunya. Nah, yang kedua itu aliran Mahayana. Mereka lebih condong berkembang di Jepang, Cina, Korea, dan Vietnam. Ya. Nah, ajarannya ini lebih universal, diperuntukkan untuk semua bangsa. Ya. Nah, makanya nanti kalau ada orang agama Buddha tapi dia orang Amerika Serikat atau orang Eropa, nah itu mungkin dia beraliran agama Buddhanya itu dari aliran Mahayana. Mungkin saja dia tahu dan paham agama Buddha itu sendiri dari Jepang atau dari Cina, bahkan dari Korea dan Vietnam. Nah, kenapa kita bisa melihat dan menganalisis aliran ini? Ada kesamaan antara candi atau bangunan-bangunan yang terdapat di Indonesia dengan di Asia Tenggara yang lainnya, atau di Sri Lanka atau di Kamboja ya. Nah, kalau kita lihat misalkan ada candi yang ada di Indonesia itu pasti ada kesamaan dengan Kamboja, karena memang alirannya justru yang di Indonesia itu cenderung ke Theravada dan Hinayana, bukan Mahayana ya. Nah, ini contoh peta persebaran agama Hindu Buddha di Indonesia. Keduanya bermula di dataran atau di daratan India, lalu nanti menyebar ke berbagai negara sesuai dengan mata panah yang terlihat di gambar ya. Itu rute penyebarannya. Dan jika disimak, Indonesia juga termasuk wilayah yang terkena dampak penyebaran agama Hindu Buddha, sehingga nanti memunculkan kebudayaan baru ataupun kebudayaan yang berakulturasi dengan kebudayaan Hindu Buddha dan Indonesia, lalu menjadi kebudayaan baru. Nah, ini ada teori masuknya. Tadi kita mau ngebahas teori masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Teori itu sendiri adalah suatu kumpulan ide-ide mengenai kebenaran suatu, biasanya ditarik dari kajian sejumlah fakta-fakta menurut para ahli. Sedangkan hipotesis itu sendiri adalah dugaan sementara. Nah, ada 2 teori, yaitu teori kolonisasi dan teori arus balik. Teori kolonisasi itu terbagi lagi ke dalam 3 hipotesis. Yang pertama hipotesis Brahmana, yang kedua hipotesis Waisa, yang ketiga hipotesis Ksatria. Hipotesis Brahmana itu mereka beranggapan bahwa yang menyebarkan agama Hindu Buddha itu adalah para pendeta. Sedangkan hipotesis Waisa itu beranggapan
dan menduga bahwa yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia itu adalah dilakukan melalui proses perdagangan atau dilakukan oleh para pedagang yang sedang berdagang ke Indonesia. Sedangkan hipotesis kesatria itu mereka menduga bahwa yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia itu adalah dilakukan oleh para prajurit, ya, yang memang menurut para ahli ada beberapa konflik kerajaan di India yang menyebabkan nanti yang kalah itu terdesak lalu pergi ke wilayah lain, ya, kabur tuh, ya, dan kaburnya itu ke Indonesia. Tetapi hipotesis ini semuanya punya kelemahan masing-masing. Di dalam ajaran agama Hindu-Buddha, para pendeta itu dilarang untuk menyeberang pulau. Nah, gimana bisa mau menyebarkan agama Hindu-Buddha tapi keyakinannya sendiri para pendeta itu dilarang untuk menyeberang lautan, ya, nggak boleh lewat lautan, ya, paling mereka hanya di pinggir-pinggir pantai aja memuja dewanya gitu, ya, dan tidak boleh menyeberang pulau. Itu kelemahan dari teori Brahmana. Begitupun juga dengan Waisa. Waisa itu para pedagang, ya, mereka tidak mempunyai dan tidak cakap di dalam pengetahuan ilmu Hindu Buddhanya, tapi kenapa dia bisa menyebarkan agama Hindu Buddha, walaupun ada anggapan bahwa para pedagang ini nantinya menikah dengan perempuan-perempuan pribumi yang ada di Indonesia, ya, sambil berdagang sambil menyebarkan agama Hindu Buddha. Begitupun juga dengan hipotesis kesatria, ya, para prajurit itu cenderung tidak memahami ajaran agama Hindu Buddha, dan bahkan kalau tadi disimak ini prajurit-prajurit yang kabur gitu ketika kalah perang, ya. Mana mungkin dia menyempatkan diri untuk belajar agama dan paham dengan pengetahuan agama Hindu-Buddha, sedangkan dia sendiri itu kerjaannya berperang, ya. Nah, teori yang lebih condong banyak disukai dan digemari serta diyakini ini lebih valid itu teori arus balik. Teori arus balik ini melibatkan orang Indonesianya sendiri, ya. Jadi teori arus balik itu adalah proses penyebaran agama Hindu-Buddha yang dilakukan oleh orang Indonesia atau Nusantara itu yang pergi ke India untuk belajar agama Hindu-Buddha, lalu ketika sudah lulus, sudah paham, lalu dianggap nanti dia sudah dianggap boleh untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha, dia pulang lagi ke Indonesia, lalu nanti di Indonesia dia menyebarkan agama Hindu-Buddhanya. Nah, itu yang dimaksud dengan teori arus balik. Oke. Nah, siapa yang mencetuskan teori ataupun hipotesis Waisa? Nanti kalau misalnya di pilihan ganda ada sebutkan ahli yang mencetuskan teori atau hipotesis Waisa. Jawabannya N.J. Crom, ya. Ini N.J. Crom. Dia itu merujuk pada peranan para pedagang. Tadi itu udah Bapak sampaikan juga bahwa hipotesis Waisa itu para pedagang yang nyebarin agama Hindu-Buddhanya. Lalu hipotesis Brahmana dikemukakan oleh Pandler. Menurutnya penyebaran tersebut dilakukan oleh golongan Brahmana atau pendeta yang datang atas undangan bangsa Indonesia untuk menyebarkan agama, ya. Lalu yang hipotesis ketiga itu hipotesis kesatria. Ini dicetuskan oleh Seseberg dan Mukherjee. Ya, dia beranggapan bahwa tuh para kesatria ke Indonesia disebabkan oleh persoalan politik, ya, di Indianya. Nah, sedangkan teori arus balik itu dicetuskan oleh F.D.K. Bos. Menurut F.D.K. Bos, dia mengatakan bahwa yang telah berperan dalam penyebaran agama Hindu di Indonesia itu adalah orang Indonesianya sendiri. Tadi sama, ya, sama apa yang Bapak sampaikan pada dasarnya. Nah, setelah nanti masuk agama Hindu-Buddha, lalu berkembang agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, proses perkembangannya itu nanti seperti ini peta konsepnya, ya. Kebudayaan Hindu-Buddha itu nanti berakulturasi dengan kebudayaan asli Indonesia, lalu menghasilkan kebudayaan Indonesia yang baru. Apakah Indonesia punya kebudayaan asli? Punya, ya. Walaupun memang masih bersifat primitif, boleh bisa dibilang seperti itu. Karena apa? Yang pertama, lihat. J.L.A. Brandes ini seorang filolog ahli bahasa kuno asal Belanda. Dia menjelaskan tentang sistem birokrasi dan pemerintahan di Indonesia itu ketika belum ada Hindu-Buddha itu masih bersifat kepala suku.
Jadi belum ada istilah raja. Istilah raja atau sistem kerajaan itu justru berkembangnya ketika nanti agama Hindu dan Buddha sudah dan masuk ke Indonesia, ya. Nah, orang Indonesia itu masih kepala suku. Kehidupannya itu masih bersifat primus inter pares, artinya yang kuat, yang berkuasa. Bila kalian sering melihat film Hollywood ya, ataupun Marvel, itu ada film Black Panther. Nah, sebelum si Black Panthernya itu menjadi Raja Wakanda gitu ya, nah dia kan berantem dulu tuh sama teman sekutu satu sukunya itu untuk merebutkan tahta itu. Nah, seperti itu, masih sifatnya seperti itu ya. Nah, Indonesia emang nggak memiliki kepercayaan dulunya, punya ya. Indonesia memiliki sistem kepercayaan, tapi masih bersifat animisme dan dinamisme. Jadi masih bersifat percaya terhadap roh nenek moyang, lalu percaya terhadap benda-benda gaib gitu. Misalkan dianggap ini pohon ini punya nilai keramat, nilai gaib. Nah, itu masih dinamisme dan animisme. Belum mengenal Tuhan secara utuh ya. Tapi mereka percaya bahwa ada suatu hal yang gaib ya di benda tersebut. Nah, itu sistem kepercayaannya masih animisme dan dinamisme. Apakah sudah memiliki sistem pertanian? Sudah. Jika kalian belajar lebih jauh lagi ke belakang, itu kan Indonesia sempat, atau manusia purba di Indonesia itu prosesnya sudah bisa bercocok tanam. Nah, bercocok tanam itu kan pertanian kan? Nah, itu ya. Apakah Indonesia sudah memiliki sistem pengetahuan astronomi? Sudah. Ya, ini berdampak nanti ke sistem pengetahuan nelayan. Ya, karena melihat arus ombak dan lainnya atau perbintangan itu juga bisa nanti diketahui melalui sistem pengetahuan astronomi yang sederhana ya. Lalu sistem perekonomiannya seperti apa? Nah, sebelum ada dan dikenalnya mata uang, mereka masih melakukan sistem barter atau saling tukar gitu ya. Kalau misalkan kamu butuhnya pisang, ya kamu harus bisa menukarkan suatu barang kamu yang memang bisa disetarakan dengan buah pisang tersebut, atau apapun, beras dan yang lainnya gitu ya. Nah, masih dilakukan nih di Indonesia, masih ada yang melakukan sistem barter ini di Sungai Musi ya. Nah, di kapal-kapal kecil gitu ya, kalau kalian lihat itu mereka tuh sedang barter ya. Lalu Indonesia mengenal sistem membatik ya. Mudah mengenal sistem logam, seni logam ya. Ketika sudah mengenal seni logam berarti sudah bisa membuat gamelan ya. Lalu nanti mengenal sini pertunjukan wayang, walaupun memang masih sederhana ya, pertunjukan wayangnya itu masih sederhana. Nanti ketika sudah datang agama Hindu Buddha baru lebih lebih unik lagi, lebih bagus lagi sistem pewayangannya. Nanti ada wayang kulit, wayang golek ya. Nah, itu. Nah, akulturasi Hindu Buddha di dalam bidang politik itu nanti berdampak terhadap adanya konsep dewa raja dan pewarisan tahta secara turun-temurun ya. Nah, tadi udah Bapak sedikit sampaikan dampak dari adanya agama Hindu Buddha itu nanti dalam bidang politik adanya konsep dewa raja dan pewarisan tahta secara turun-temurun. Kalau di esai ada pertanyaan seperti ini, coba tuliskan 3 dari bentuk akulturasi Hindu Buddha di Indonesia. Nah, kalian berarti harus sebutkan 1 bidang politik, bidang sosial, bidang agama. Bidang politik apa? Bidang politik tadi adanya konsep dewa raja, sedangkan bidang sosial nanti adanya sistem kasta dan berkembangnya feodalisme atau sistem kepemilikan tanah. Kalau dalam bidang agama apa? Ya jelas bakal berkembangnya agama Hindu dan Buddha. Mau ditambahin lagi misalkan seni bangunan, nanti Indonesia mengenal istilah candi dan arca. Nah, karena kan dulu waktu masih zaman manusia purba atau Indonesia yang masih primitif, bangunan-bangunan ataupun patung-patung itu kan cuma simpel aja batu diberdiriin aja udah gitu ya. Nah, nanti kalau pas sudah mengenal agama Hindu Buddha, di bangunannya itu lebih bagus nantinya ya, dibuat candi dan arca nantinya. Seni ukir tuh nanti berkembang. Begitupun juga dengan sastra. Indonesia nanti mengenal bahasa Sanskerta dan tulisan Palawa, lalu mengenal cerita Ramayana dan Mahabharata. Ini bentuk perwujudan akulturasi kebudayaan Hindu Buddha dalam bidang seni bangunan ya, candi. Lalu ini bentuk akulturasi dalam bidang seni rupa dan seni ukir ya, arca Maitreya ini ya.
atau dari kerajaan yang ada di Indonesia juga. Semuanya ketika sudah membentuk kerajaan dan yang lainnya, mereka bisa membuat patung-patung yang lebih bagus. Nah, ini akulturasi dalam bahasa. Ini prasasti Yupa dari kerajaan Kutai dengan tulisan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Ya. Nanti berkembang lagi dari bahasa Sanskerta, huruf Pallawa, lalu nanti berakulturasi lagi dalam bahasa, yaitu huruf Jawa. Nanti huruf Jawa kuno, ya. Nanti ada huruf Sunda kuno, ya. Nah, itu prosesnya seperti itu. Dari huruf Pallawa dulu dan bahasa Sanskerta, lalu nanti berkembang menjadi huruf Jawa kuno, lalu berbahasa Jawa juga, nanti ada huruf Sunda kuno, ya. Lalu nanti ada bahasa Sunda juga, ya. Nah, itu. Nah, ini tugas individunya. Kalian jangan lihat yang 5 kerajaan ke bawah, ya. Nanti Bapak upload tugasnya. Kalian itu memilih 4 dari kerajaan tersebut, salah satu dari 4 kerajaan tersebut, misalkan kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kalingga, dan Sriwijaya, ya. Nah, sesuai absen masing-masing. Kalau kamu absennya ganjil, berarti kamu cuma boleh pilih antara kerajaan Kutai atau kerajaan Kalingga. Sedangkan kalau absen kamu genap, maka kamu boleh pilih kerajaan Tarumanegara atau kerajaan Sriwijaya. Diginiin Pak tugasnya, diginiin. Ya. Kalian cari nama-nama rajanya, lalu cari letak kerajaannya, lalu cari kehidupan ekonomi, lalu cari kehidupan sosial, kemudian kehidupan politik, peninggalan, dan faktor keruntuhan. Ya. Nah, itu. Karena nggak mungkin ada kerajaan tapi tidak ada rajanya. Nggak mungkin ada kerajaan tapi tidak ada letak kerajaannya di mana. Nggak mungkin ada kerajaan nggak ada kehidupan ekonominya. Ya, nah nanti kalian cari silahkan. Boleh dibuat tabel seperti ini atau dideskripsikan. Ya, dideskripsikan biasa aja ke bawah, misalnya nulis dulu nama rajanya siapa, lalu ke bawah letak kerajaannya, lalu di enter lagi, ditulis lagi kehidupan ekonominya apa, sampai ke faktor keruntuhannya. Ya, oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Siti Mas Ayu, paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Carinya satu orang berapa, Pak? Berapa Satu kerajaan? orang satu kerajaan saja, ya. Baik. Satu orang satu kerajaan saja. Misalkan Siti Mas Ayu di absennya tuh nomor berapa? Ya, misalkan nomor 27 Pak ganjil. Oke, berarti pilih satu di antara 2 kerajaan itu yang buat orang-orang yang absennya ganjil, ya. Baik, Pak. Oke, sebelum kalian akhiri meet ini, nanti kalian kan udah nih beres meet ini, nanti Bapak upload tugasnya biar kalian nanti paham. Ya, nggak perlu di tabel, nggak apa-apa. Yang penting kalian semuanya kejawab tuh, dari mulai nama-nama kerajaan sampai faktor keruntuhannya, ya. Ada yang kurang dimengerti? Nggak ada, Pak. Paham. Paham ya? Samsa? Ya, paham. Paham, Pak. Coba Bapak mau nanya kalau benar-benar paham. Tadi yang mencetuskan teori Y1 siapa sih? Ada yang tahu? Rizkika mungkin tahu. Rizkika? Atau Mas Ayu mau jawab silakan. Tahu, Pak. Ya silakan, dikasih nilai plus dak ke Bapak. Apa tahu? Pencetusnya NG Krom. NJ Krom. Menurut NJ Krom teh apa senang teh hipotesis Waisa teh? Teorinya apa sih? Bahwa yang menyebarkan itu para pedagang. Para pedagang, ya. Oke. Sarah, siapa yang mencetuskan teori arus balik, Sarah? Bentar, Pak. Ya, sok.
FDK Bros, Pak. FDK Bos. Kata FDK Bos dari arus balik teh apa sih? Jadi orang Indonesianya langsung yang datang ke India buat mempelajari agama Hindu Buddha. Terus kalau udah dipercaya baru balik lagi ke Indonesia. Nah berarti menurut FTK Bos itu ada campur tangan orang Indonesia sendiri ya yang belajar ke India lalu nanti setelah lulus pulang ke Indonesia lalu menyebarkan agama Hindu Buddha. Oke, makasih Sarah. Nah, Yayu, dampak dari akulturasi budaya Hindu Buddha itu dalam bidang sosial apa sih, Yayu? Apa tah, Yayu? Dampaknya dalam bidang sosial apa sih? Halo Yayu. Bentar, Pak. Oke. Apa tunggu? Rumah sabar dah. Apa tah? Atau ada temennya yang mau bantu? Jadi nilainya ke temennya nih. Kasih plusnya. Salma deh, Pak. Iya, Salma silahkan. Salma. Apa tah? Adanya sistem kasta, perkembangan feodalisme, sistem kepemilikan tanah. Ya, tuh di dalam bidang sosial munculnya agama Hindu Buddha itu jadinya berkembang sistem kasta di Indonesia. Ke bawah-bawah Indonesia juga ada sistem kastanya dan muncul sistem feodalisme ya atau kepemilikan tanah. Yang dulunya orang-orang Indonesia sebelum adanya orang agama Hindu Buddha tuh mereka menganggapnya ya tanah ini mah ya punya Tuhannya sendiri jadi ya. Jadi nggak perlu dimiliki. Siapapun tetangganya yang pengen misalkan tanaman itu dikasih dan yang lainnya. Tapi ketika ada agama Hindu Buddha itu ada batasan-batasan tertentu. Bahkan nanti ketika di dalam sistem kasta tersebut itu nggak boleh sembarangan nikah. Kalau kamu kastanya dari Brahma, ya kamu misalkan kasta pertama pendeta tuh anak dari pendeta, kamu tuh nggak bisa sembarangan nikah dengan si kasta Waisa atau para pedagang. Begitupun juga dengan kaum kesatria, dia nggak bisa sembarangan nikah yang di bawah kastanya. Apalagi kaum sudra gitu ya, kaum rakyat jelata kayak kita, ya. Nah itu nggak bisa nikah sama anak raja, ya, nggak bisa nikah sama anak pendeta, nggak bisa nikah sama para pedagang. Ada lagi kaum yang paling di bawah dari dari kasta sudra tadi, itu kasta paria. Kasta paria itu adalah orang-orang yang terbuang karena dihukum ya oleh kerajaan. Misalkan kamu melakukan sebuah kesalahan, lalu hukumannya ternyata disuruh pengasingan diri ke tempat lain, ya. Jadi orang terbuang, ya, dan itu tidak mendapatkan fasilitas apapun dari kerajaan ataupun penguasa kota tersebut. Ya jadi gembel, di bawahnya gembel bahkannya karena dia sudah dicap sebagai orang yang berdosa atau melanggar hukum. Itu ada di bawahnya lagi kaum sudra, kaum paria, orang-orang yang terbuang akibat dari kesalahan di masa lalunya. Ya, walaupun dulunya dia masa lalunya adalah kaum Waisa, tapi karena cinta dia nikah dengan kaum Satria lalu dihukum lalu dibuang ya ke kota lain. Nah, di kota lain itu dia adalah kaum paria, bukan kesatria lagi, ya. Kecuali kalau misalkan kota tersebut tidak mengetahui bahwa dia itu adalah orang yang telah melanggar hukum. Tapi pasti tahu lah, karena itu pasti diinformasikan, ya, ke pemilik atau penguasa kota yang lainnya. Nah, itu ya sistem kasta yang diterapkan oleh agama Hindu. Makanya agama Buddha nggak suka dengan sistem kasta itu, ya, karena mengelompok-kelompokkan orang, ya. Padahal di mata Tuhan kita itu sama, ya, di mata Tuhan kita itu sama kalau menurut keyakinan kita, ya. Nah, oke, karena waktunya udah hampir habis, masih ada sebenarnya 40 menit lagi buat kalian nanti mengerjakan tugasnya, ya. Setelah meet ini selesai, kalian nanti kembali lagi ke GCR lalu lihat tugasnya itu seperti apa. Kalau yang ada di sini udah jelas tahu, ya, pasti tinggal milih aja salah satu dari kerajaan itu lalu dibikin tabel atau dibikin
deskripsi aja gitu, tulisan sederhana. Lalu nanti jangan lupa ditandatangan orang tua, lalu kumpulkan lagi ke GCR secepatnya ya. Nah, sampai sini sebelum kita akhiri ada yang ingin tanyakan lagi? Enggak, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, ini buat bukti ke wali kelas kalian, ini termasuk orang-orang yang rajin di kelas kalian. Mari kita selfie dulu, biar nanti wali kelas kalian yang marahin orang-orang atau anak-anak atau teman-teman kalian yang nggak hadir hari ini ya. Tapi Bapak ucapin terima kasih bagi yang sudah mau menyempatkan hadir hari ini. Dan ini direkam ya. Bapak mohon izin mau dimasukin ke YouTube Bapak nanti buat konten kalau berkenan. Dan ini adalah termasuk anak-anak atau orang-orang yang rajin mengikuti pembelajaran di Semancis di hari Jumat ini ya. Sampai hari terakhir pun kalian masih mau belajar di sini. Alhamdulillah, semoga apa yang kita sampaikan hari ini, apa yang disampaikan hari ini ada manfaatnya. Dan bila ada kesalahan itu mohon dimaafkan ya. Sok silahkan kita foto bareng dulu, silahkan dibuka dulu ya sama Samsa, Rizkika, Yayu. Ini buat bukti ke wali kelasnya. Jangan setengahnya, kalian bakal masuk ke konten Bapak nih ya. So, gak usah malu-malu, ini adalah orang-orang atau anak-anak rajin yang ada di Semancis. Ya, silahkan sama buka dulu sama Samsa. Samsa, ayo. Ayo. Silahkan, ayo. Kasihan temennya sudah menunggu. Maaf, Pak, nggak bisa dibuka. Oh, ya nggak apa-apa deh ya. Yang penting udah ada namanya nih. Siti, Mas Ayu, sama Samsa, Rizika, Sarah, dan Yayu. Ini anak-anak yang rajin, teman-teman. Buat penonton yang ada di itulah. Ini adalah orang-orang rajin, cewek-cewek cakep semuanya. Silahkan dikepoin aja IG dan yang lainnya ya. Oke, kita selfie 1, 2, 3. Ih, kok ditutup sih? Ayo 1, 2, 3. Yayu Salma. Sama 1, 2, 3. Oke, gak apa-apa ya, di-upload boleh nggak? Iya, Bapak, nggak apa-apa. Oke, siap. Udah direkam berarti nggak apa-apa. Oke, kita akhiri pertemuan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takutnya nih 4 orang ini menunggu. Kita akhiri dulu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus Indonesia. Teman-teman jangan lupa beli novel Saya untuk Sarah di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Atau langsung saja cek linknya di deskripsi ya.